wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh kita mulai saja ya perkuliahan malam hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 19 lewat 12 menit. eh Apalagi perkuliahannya hanya sampai jam 8 lewat 20 menit ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Bahkan Mas Tama ya sudah standby dari jam 7 tadi. Oke, kita mulai saja. Walaupun cuma hanya beberapa mahasiswa yang sudah bergabung. Nggak tahu ini mungkin mereka lupa atau gimana kalau hari ini ada Zoom meeting ya. Gitu. Ini saya share lagi deh apa matriksnya ya, matriks perkuliahan pada semester ini. Sebentar, mana ya matriks ini? Hmm. Nah, terlihat ya teman-teman ya, untuk pertemuan pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan 12. Yang mana sudah saya sounding setiap pertemuan. Untuk pertemuan 12 ini dilaksanakan secara online ya, gitu ya. Jadi di LMS pun kita sudah masuk ke pertemuan 12. Di sini hari ini kita mengadakan Zoom Meet gitu. Baru nanti di pertemuan 13 dan pertemuan 14-nya perkuliahan dilakukan secara asinkron atau melalui LMS gitu. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini tadi hari ini ya saya terkendala dengan webcam yang biasa saya pakai ini. Jadi mungkin mohon maaf untuk sesi kali ini eh, saya nggak bisa open cam ya. Ini padahal udah saya open cam, cuma layarnya hitam ya teman-teman ya. Videonya nggak running di Zoom Meet saya, jadi sementara saya izin nggak open cam dulu ya teman-teman ya, karena webcam saya bermasalah nih. Oke, oke. Yang pertama, saya mau bahas LMS dulu nih teman-teman ya. Di LMS, di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan setelah UTS itu pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 terakhir kita Zoom untuk membahas soal UTS. Nah, di pertemuan 10 ini saya sudah upload materi dengan tema manajemen konflik. Di sini juga untuk persyaratan absensi teman-teman harus mendownload materinya, kemudian mengupload komentar ya di forum gitu terkait dengan materi di pertemuan 10 yaitu manajemen konflik. Kemudian di pertemuan 11 di sini sesuai dengan matriks perkuliahan yang sekali lagi sudah saya sampaikan. Ini saya buka lagi deh matriks perkuliahannya ya. Bentar. Nah, teman-teman, sesuai dengan matriks perkuliahan yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1, untuk tugas itu diberikan di pertemuan 4 dan di pertemuan 11. Pertemuan 11 itu kan minggu lalu ya, dan perkuliahannya dilaksanakan secara asinkron gitu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ada di pertemuan 11, teman-teman bisa buka di LMS, ada eh oh, sorry, teman-teman, karena layar saya hitam, berarti ketika saya share screen juga layarnya hitam atau muncul? Udah aku Bu share screen-nya Bu. Share screen-nya muncul ya? Muncul Bu. Muncul, oke aman. Oke, Oh di nah saya nggak muncul ya Bu? Belum Mas, ini baru share screen lagi. Oh, oke.
Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk tugas yang pertama sudah diberikan di pertemuan 4. Nah, ini tugas kedua di semester ini diberikan di pertemuan 11 gitu ya. Jadi di sini ada kuis teman-teman. Di pertemuan 11 ada kuis. Di sini ya ada kuis. Udah pada ngerjain belum nih? Di sini yang sudah mengerjakan baru 17 orang di sini. Sini yang sudah mengerjakan sudah 17 orang mahasiswa ya. Tuh, terus ini nilai saya tampilkan deh. Jadi biar teman-teman bisa lihat nilainya juga. Berarti di sini yang belum mengerjakan, wah masih lumayan nih. Yang belum mengerjakan masih 10 orang. Sedangkan deadline-nya sudah habis ya hari kemarin sampai jam 12 malam gitu. Potensi curang apa tuh, Bu? Satu, Bu, saya. Hmm? Ini potensi curang ini kalau Ya. dari penjelasan pihak LMS-nya ya, potensi curang itu ketika mahasiswa mengerjakan soal, membuka tab baru, membuka eh, intinya membuka Windows atau membuka jendela baru selain LMS gitu, Mas. Oh, berarti itu 26 tuh 26 kali gitu, Bu. Betul. Wah, Jadi kalau wah Roni 10 tuh, Bu. pada saat mengerjakan ujian eh, mencontek kasarnya ya mencontek bolak-balik buka tab baru, buka jendela baru atau buka aplikasi lain itu terdeteksi Mas di sistem LMS ya gitu. Baik, Bu. Tapi kayaknya Bu, tetap nggak objektif ya. Soalnya kan si sistemnya juga kadang nge-close sendiri, Bu, kalau di tablet. gitu ya. Berarti dari perangkatnya kali ya Mas ya. Iya. Kalau di desktop sih Hmm. aman ya. Mm-mm. Nama saya kok nggak ada ya, Bu? Ada Mas di halaman kedua. Nah, nomor 15. Ada ya Siap, Bu. Mas. Mas Tama nggak nyontek ya Mas ya. Potensi kecurangannya Aman. nol. Aman, Bu. Aman, oke. Oke. Yang 10 orang ini kemana nih? Ada komentarkah? Tidak menghubungi saya juga, misalkan minta tambahan waktu gitu. Biasa sih kalau ada mahasiswa yang menghubungi saya, mohon maaf Ibu, saya misalkan terlambat mengerjakan kuis, itu biasa juga saya kasih keringanan ya, saya buka lagi gitu kuisnya. Cuma ini yang 10 orang ini juga memang tidak menghubungi saya gitu. Jadi ya udah saya anggap ya udah ya lewat aja gitu untuk tugas di pertemuan 11-nya. Nah, untuk eh, agenda perkuliahan malam hari ini sesuai dengan yang terlampir di Matrix, kita akan mereview kembali materi yang ada di pertemuan 10 dan 11 ya. Teman-teman sudah baca modulnya kah? Untuk pertemuan 10 dan 11 pasti udah ya, karena kan untuk tugas di pertemuan 11 kemarin itu kuis materinya diambil dari pertemuan 10 dan 11 ya teman-teman ya. Udah baca belum nih materinya? Baca, Bu. Baca, oke. Sorry, siapa tadi yang komen? Mas Dedi belum ngerjain tugasnya ya, Mas Dedi? Oke, yang belum mengerjakan tugas di pertemuan 11 ini saya open lagi ya. Saya open lagi sampai jam 12 malam hari ini. Gimana, teman-teman? Makasih, Bu. Sama-sama. Tapi jam 12 ya, ini saya sepanjang waktunya untuk mengerjakan tugas atau kuis di pertemuan 11 sampai hari ini jam 12 malam. Lewat dari itu, lewat gitu. Hari ini tanggal 18 ya. 18. Bentar, saya ubah dulu ya.
Oke, sudah ya, teman-teman, untuk tugas di pertemuan 11 sudah saya eh, tambahkan waktu pengerjaannya sampai jam 12 malam ini. Ya, oke. Untuk materinya sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Udah, Bu. Udah ya? Oke, sebentar, sebentar. Mas Tama, tugas sebelumnya tuh yang mana ya, Mas? Pertemuan berapa, Mas Tama, yang terlewat? Biar saya open lagi. Oke. Bahkan kalau saya cek UTS pun masih masih ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan gitu ya, tapi adem ayam aja gitu, nggak konfirmasi apa-apa gitu ke saya. Bu, Khawatirnya nanti. Kenapa, Mas? izin Bu, saya UTS belum Bu. Tuh kan, Mas. Baru diomongin orangnya muncul ya. Maaf Bu. Mengenai itu gimana ya Bu? Nah, kalau untuk UTS, kebijakan dari kampusnya juga belum ada nih, Mas. Kemarin kan sempat ada eh, dari pihak wakil rektornya akan membuat kebijakan terkait mahasiswa yang belum mengikuti UTS gitu ya. Tapi sampai minggu ini tuh juga belum ada. Kira-kira untuk mahasiswa yang belum mengikuti UTS tuh kebijakannya seperti apa gitu. Jadi saya nunggu dulu ya kalau untuk UTS, nunggu dari kebijakan kampusnya dulu gitu. Kalau untuk tugas-tugas sih masih saya bisa usaha usahain nih, masih bisa saya buka lagi. Cuma untuk UTS nunggu dari kebijakan kampusnya dulu ya gitu. Oke Bu, mungkin juga nanti saya bantu japri ke akademik ya Bu. Siap, siap. Ya, soalnya sampai sekarang belum ada informasi lagi nih dari pihak kampus ke dosen. Apakah eh, terkait UTS gitu ya, apakah ada sistem yang seperti apa juga kita belum tahu gitu. Oke Bu, mungkin belum banyak yang ngadu Bu. Jadi belum direspon. Belum baca yang apa, Mas? Mungkin belum banyak yang ada belum banyak aduan gitu Bu. Jadi belum Oh, ada iya, iya. direspon. Iya, sebenarnya banyak ya, bukan Mas Rahmat aja ya yang belum ngerjain UTS kali ya. Kalau saya cek sih bukan Mas Rahmat aja, banyak. Oke, sambil nunggu kita langsung pembahasan aja ya teman-teman. Sudah terlihat slide-nya di layar masing-masing ya untuk Sudah Bu. materi ini. Sudah Bu. Oke, untuk materi pertemuan 12 kita akan mereview kembali eh, materi pertemuan 10 dan pertemuan 11 gitu ya. Yang pertama kita akan mereview materi pertemuan 10. Di materi pertemuan 10 ini temanya adalah manajemen konflik ya, dinamika organisasi gitu. Ada 5 pembahasan. Yang pertama pengertian, kemudian tipe konflik, yang ketiga sumber penyebab konflik, dan keempat tahapan manajemen konflik, dan kelima yaitu strategi penyelesaian konflik. Di forum pertemuan 10, saya juga melampirkan gitu. eh, Teman-teman harus menceritakan pengalaman teman-teman sendiri gitu ya. Karena rata-rata kan di sini sudah bekerja semua gitu ya, kelas eksekutif. Pasti pernah gitu ya. Saya rasa semua semua pekerja yang terlibat dalam sebuah organisasi atau sebuah manajemen pasti pernah menghadapi konflik gitu ya, yang yang mana konflik ini merupakan hal yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Jadi di forum nanti saya buka lagi deh di forumnya juga. Jadi teman-teman yang belum menambahkan komentar di forum, silahkan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya ketika menemukan konflik di sebuah manajemen atau di sebuah organisasi gitu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, silahkan dijawab per- pengalamannya berdasarkan dengan materi yang dibahas di pertemuan 10 ini gitu. Oke, kita langsung pembahasan yang pertama, pengertian dari konflik ini sendiri gitu ya.
konflik atau permasalahan itu sering kali terjadi ya di sebuah perusahaan atau di perusahaan atau di sebuah manajemen atau di sebuah organisasi gitu. Ini merupakan sebuah hal yang nggak bisa kita hindarkan gitu. Eh, Manajemen konflik ini merupakan cara cara kita mengelola situasi yang penuh perselisihan agar semua pihak bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan. Biasanya itu kan konflik ini ketika terjadi itu bisa merusak suasana gitu ya. Kerja jadi nggak beres, kerjaannya juga nggak beres gitu ya. Pokoknya terganggu lah karena ada konflik itu. Nah, di dengan menggunakan manajemen konflik ini, nantinya kita bisa mengelola agar konflik ini justru malah membuka ruang diskusi yang bisa membuat anggota organisasi tersebut menjadi lebih produktif, menjadi lebih kreatif, serta bisa menumbuhkan, eh, bisa memperkuat hubungan antara satu tim tersebut gitu. Nah, yang akan dibahas kali ini bagaimana melakukan manajemen konflik tersebut gitu. Manajemen konflik ini melibatkan keterampilan dalam memahami perbedaan, mendengarkan dan mencari solusi yang memuaskan dari berbagai pihak gitu. Dengan menggunakan manajemen konflik, nantinya anggota tim itu bisa mencegah stres berkepanjangan dan menjaga semangat tim agar kinerjanya tetap positif gitu ya. Jadi, manajemen konflik ini artinya bagaimana mengelola konflik yang terjadi di sebuah perusahaan agar konflik ini eh, yang bisa menyebabkan merusak suasana gitu ya, tapi dengan bagaimana kita menghadapi konflik tersebut nantinya yang terjadi malah sebaliknya gitu. Jadi apabila konflik ini dikelola dengan baik gitu nantinya kinerja timnya akan semakin baik ke depannya gitu ya. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Eh, Ternyata konflik atau masalah yang terjadi di sebuah organisasi itu punya jenis tersendiri ya atau punya gaya-gaya tersendiri gitu. Di modul ini kita akan membahas ada 4 gaya atau 4 tipe konflik yang sering terjadi di sebuah perusahaan gitu. Yang pertama ada konflik vertikal. Nah, kalau kita lihat alurnya ya, kalau vertikal ini kan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu ya. Konflik vertikal ini merupakan gaya konflik yang sering terjadi antara atasan dan bawahan atau antara bawahan dengan atasan gitu ya. Antara staf dan pimpinan gitu. Contoh misalkan bawahannya punya ide gitu ya, pas disampaikan ke atasan ternyata atasannya kurang setuju gitu dan nggak ngasih kesempatan ke si karyawan tersebut untuk mengemukakan pendapatnya gitu, langsung ditolak mentah-mentah. Biasanya hal ini juga bisa memicu konflik dalam sebuah organisasi. Nah, kira kalau misalkan dari atasan ke bawahan, kira-kira contoh realnya seperti apa nih, teman-teman? Biasanya itu Bu, bawahannya telat diingetin tapi tetap telat Bu. Oke, jadi atasan udah ngasih arahan gitu ya, Mas Lutfi ya, untuk menerapkan disiplin contohnya ya. Atasan sudah Betul Bu. memberikan rules gitu ya, peraturan karyawan masuk misalkan jam 8 pulang jam 4 gitu ya, tapi masih banyak aja karyawan yang datang terlambat gitu ya. Nah, iya itu juga salah satu faktor yang dapat memicu konflik antara atasan dan bawahan gitu ya. Ini yang disebut dengan konflik vertikal, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan gitu, atau staf dan pimpinan gitu. Intinya konflik vertikal ini terjadi antara orang yang memiliki posisi ada atau kedudukan jabatan gitulah yang berbeda dalam sebuah organisasi. Kemudian konflik yang kedua, jenis konflik yang kedua ini konflik horizontal.
Kalau kita lihat horizontal ini, kalau dari sisi bentuknya gitu ya, horizontal tuh memanjang gitu, artinya sejajar. Kalau kita tarik garisnya itu garisnya sejajar. Beda dengan vertikal yang garisnya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Konflik horizontal ini sering terjadi atau pelakunya gitu ya orang-orang yang berada di sebuah tim yang sama atau jabatannya itu sama sejajar, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Biasanya ini terjadi di dalam rekan satu tim gitu ya. Contohnya misalkan rekan satu timnya punya cara kerja yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalkan di dalam sebuah tim itu ada dua orang dengan tugas dan tanggung jawab yang sama gitu tuh. Misalkan yang satu kerjanya biasa kerja cepat gitu, sedangkan yang satu lagi biasa kerjanya perfeksionis gitu, pelan, lambat tapi dia perfeksionis. Sementara yang satu kerjanya biasa cepat gitu. Nah itu juga sering memicu gesekan gitu ya antara rekan satu tim. Senioritas juga, Bu. Kenapa Mas Alfred? Senioritas, Bu, biasanya. Senioritas ya. Iya. Contohnya seperti apa tuh Mas Alfred? Bisa diceritain? Ya, biasa kan kalau satu tim ada orang lama harus didengar apa yang dibilang, Bu. Tapi posisi jabatannya sama atau beda? Jabatan sama, cuma lebih senior aja sih, Bu. Lebih lama kerjanya. Oh Jadi gitu. benar. Eh, Jabatannya sama, posisinya sama gitu ya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Yang membedakan hanya masa kerjanya aja gitu ya Mas. Betul. Senioritas betul. Oh, gue kan lebih lama kerjanya di sini daripada lu gitu ya. Jadi gue lebih tahu eh, kerjaan ini tuh dikerjainnya kayak gini gitu ya. Sementara orang baru tuh mungkin mengerjakan dengan metode yang berbeda dengan yang dia lakukan gitu ya Mas ya. Ya, salah satu, Bu. Oke, betul betul. Oke, ini ada komentar lagi dari Mas Ahmad. Jadi manajemen konflik itu ada arti lain ya Bu. Kalau saya pernah dengar, manajemen konflik itu dibuat dengan sengaja oleh orang atau sekelompok orang dan pelaku tersebut yang akan memberikan solusi dari konflik tersebut. Tujuannya agar niat keinginan usahanya dipermudah ambil simpati. Maksudnya gimana nih Mas Dedi? Manajemen konflik dibuat dengan sengaja oleh kelompok orang dan pelaku tersebut yang akan memberikan solusi dari konflik yang dibuat dengan tujuan agar niat atau keinginan usahanya dipermudah ambil simpati dalam urusannya. Bisa dijelaskan Mas Dedi? Kalau menurut Saya bisa kedengeran. gimana Mas Dedi? Suara saya nggak kedengeran, Ibu. Sekarang kedengeran? Oke. Masih lagi di jalan ini. Oh, lagi di jalan. Oke, Mas Dedi, terima kasih. Kalau manajemen konflik ini lebih ke bagaimana sih kita mengatasi konflik yang terjadi di sebuah organisasi gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya, tapi sebelum kita tahu teknik apa yang digunakan untuk mengatasi konflik tersebut, kita harus tahu dulu konflik yang terjadi ini masuknya ke kategori atau jenis konflik yang mana, vertikal, horizontal, lini staf atau peranan gitu ya. Dengan kita mengetahui konflik ini masuk ke kategori atau jenis konflik yang mana, nantinya kita juga bisa mengetahui penyebab konflik itu terjadi, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian konfliknya seperti apa gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalkan yang tadi Mas Dedi kemukakan, manajemen konflik itu dibuat dengan sengaja gitu ya oleh sekelompok orang. Nah, kalau yang menurut saya yang Mas Dedi kemukakan ini masuknya ke dalam jenis atau tipe konflik ya.
Kalau misalkan yang Mas Dedi kemukakan ini, saya rasa masuk ke pembahasan yang ini, yang kita bahas nih itu apakah konflik horizontal gitu ya kan? Karena di sini ada kalimat konflik itu diciptakan oleh mereka sendiri dengan tujuan untuk eh, mendapatkan keuntungan bagi mereka gitu ya. Nah, ini nanti bisa bisa dijawab setelah kita selesai membahas tipe konflik ya. Tadi baru dua. Yang pertama konflik vertikal, konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan atau jabatan yang berbeda dalam sebuah organisasi. Posisinya gitu ya, bisa pimpinan dengan bawahan gitu atau atasan dengan bawahannya gitu. Sedangkan yang tipe konflik yang kedua ini konflik horizontal. Ini konflik yang terjadi antara satu atau dua orang ataupun lebih gitu ya, yang memang posisinya atau jabatan mereka tuh sama di tim gitu. Jabatannya itu horizontal, sejajar gitu. Walaupun ada yang membedakan tadi yang tadi Mas Alfred sampaikan, yang membedakan paling masa kerja ya atau senioritas. Tapi kalau hal dalam posisi atau jabatan atau kita lihat dalam struktur organisasinya, jabatan mereka setara gitu. Nah, mungkin yang tadi Mas Dedi sampaikan itu masuknya ke tipe konflik yang nomor dua ya, konflik horizontal. Tuh, biasanya terjadinya di jenis horizontal gitu. Nah, iya yang berarti kan yang membuat konflik ini kan yang level manajemennya setara gitu kan. Karena tujuannya untuk mengambil simpati atasan gitu kan. Sehingga nanti atasan itu bisa ya untuk mengambil simpati pimpinan gitu akan mempercepat kenaikan pangkat. Betul. Jadi yang Mas Dedi bilang ini konflik yang terjadi di level horizontal ya, yang mana konflik terjadi antar sesama staf yang tujuannya untuk mengambil simpati atasan gitu. Oke, yang ketiga ada konflik lini staf. Nih, lini staf. Konflik lini staf ini biasanya terjadi di eh, departemen atau bagian-bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi gitu. Jadi konflik lini staff ini ada permasalahan antara tim yang menjalankan tugas harian dengan tim yang ditempatkan di bagian manajemen. Misalkan kalau kita ambil contoh di rumah sakit gitu ya, yang menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah sakit tersebut kan perawat, dokter, suster gitu ya, yang memang melayani pasien sehari-hari gitu. Mereka yang bertemu langsung dengan pasien rumah sakit tersebut. Sedangkan untuk bagian stafnya itu kan staf manajemen orang yang di belakangnya gitu. Contoh kayak eh, apa manajemen sistem gitu staf. Contoh bagian manajemen staf ini membuat sistem untuk pencatatan eh, histori pengobatan pasien, misalkan menggunakan mereka membuat sistem digital gitu ya. Itu kan dokternya harus atau perawat harus menginput data pasien, data riwayat pasien itu menggunakan metode digital. Nah, menurut tim lini yang merupakan pekerja lapangan yang sehari-harinya yang bertemu pasien gitu, hal tersebut merupakan penambahan kerja yang cukup berat gitu ya, belum menghadapi pasien, sementara harus mengisi data-data menggunakan digital juga gitu. Itu bisa memunculkan gesekan tuh antar lini staff gitu. Lini ini maksudnya tim yang bekerja di lapangan gitu ya. Jadi mereka berpikir tim manajemen ini nggak tahu kejadian atau pekerjaan di lapangan itu seperti apa. Sementara sebaliknya di bagian staff ini juga merasa tim lini ini kurang memahami sistem yang ingin mereka jalankan seperti itu. Jadi biasanya konflik antar lini staff ini terjadi di bagian atau di departemen yang berbeda dalam sebuah organisasi perusahaan.
Ada contoh lainkah teman-teman yang bisa disampaikan untuk konflik lini staff ini? Atau misalkan contoh bagian marketing gitu ya, pemasaran bermasalah dengan tim sales gitu. Atau ada yang bisa ditambahkan teman-teman untuk konflik lini staff ini contohnya? Kalau yang tadi kan horizontal kita kita eh, mempunyai konflik dengan rekan satu tim. Nah, kalau yang konflik lini staff ini kita memiliki konflik dengan tim di divisi lain gitu. Pernah mengalami kah teman-teman? Biasanya tim sales sama tim produksi sama akunting sering berantem. Eh, contohnya seperti apa tuh Mas Alfred? Sales sales kan biasanya ngikutin apa yang diminta beli ya Bu. Mm-mm, Customer sudah disampaikan ke produksi untuk buat produknya sesuai permintaan customer. mm-mm, Sudah merasa benar bahwa dia mengerjakan sesuai permintaan customer. Setelah selesai mm-mm, produksi, barang dikirim, customer komplain. Ya, di situ dibilang, mm. ini masalahnya di mana? Dicek lagi. Akunting nggak bisa dapat pembayaran nih dari customer. Betul, Karena ada komplain. Ditanya lagi, ini produksinya nggak benar. Produksi bilang, oh, kan ini minta dari sales-salesnya salah kali. Mintanya betul, apa? Kok betul, jawab, saya produksi semua. Gitu, Bu. Biasanya ribut jadinya. Tapi betul, ujung-ujungnya betul. harus tracking itu apa, informasi. Jadi tracking produk itu yang dibutuhkan di dalam Mhm. perusahaan biasanya, Bu. Oke, ya betul sekali ya Mas Alfred ya. Biasanya konflik ini yang paling banyak terjadi ya, biasanya konflik antar lini staff ini biasa yang paling banyak terjadi di sebuah perusahaan gitu. Oke. Nah, yang tipe konflik yang keempat yaitu konflik peranan. Konflik peranan ini merupakan konflik yang paling umum dan sering tidak kita sadari gitu ya. Konflik peranan ini seringkali muncul ketika satu orang ini mempunyai lebih dari satu tanggung jawab yang saling bertentangan. Jadi misalkan tugas utama dia ini eh, contohnya apa ya? Jadi konflik peranan ini terjadi ketika satu orang ini mendapatkan tugas tambahan selain tugas sehari-hari yang dia kerjakan gitu ya. Nah, ketika dia mendapat tugas tambahan tersebut, dua-duanya itu harus dijalankan secara bersamaan. Berarti kan dalam satu durasi waktu yang sama, selain dia mengerjakan tugas utamanya, dia juga harus mengerjakan tugas tambahan tadi gitu. Jadi otomatis salah satu pekerjaan tuh harus ada yang dikorbankan gitu ya, entah itu durasi pengerjaan waktunya atau beban pekerjaannya gitu. Ini biasa sering mengakibatkan konflik juga gitu, di mana satu orang ini mempunyai lebih dari satu tugas yang harus dia kerjakan dalam satu waktu. Jelas ya, misalkan tugas utama kita eh, apa ya? Contoh teman-teman ada yang pernah mengalami dikasih tugas double dalam satu durasi waktu? Nggak ada. Oh, saya sering, Bu. Contohnya seperti apa Mas Lutfi? Contohnya ya, tapi mungkin saya bisa ngelihat kenapa ya. Ah, Contohnya gini, eh, awal mula ditempatkan sebagai senior full stack developer gitu ya. program ya, Nah, bikin program ya. bikin program, betul. Ah, Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, sering diajak-ajak rapat gitu ya. mm-mm, eh, Perannya malah jadi lebih ke tim produk yang mengumpulkan requirement, yang menentukan mm, arah development. Kan harusnya alurnya itu ya dari misal dari inisiatif manajemen mm, diturunkan menjadi eh, apa namanya menjadi subtas-subtas atau menjadi project-project gitu kan, atau misal dari user melakukan request, lalu nanti tim produk itu apa namanya menggather gitu ya, menggather si requirement-nya. Tapi seiring berjalannya waktu, sebagai full stack developer, saya juga diminta untuk mm. rapat-rapat gitu dalam proses requirement gathering-nya.
Nah, ya jadi ujung-ujungnya jadi ngerjain kerjaan produk juga, ngerjain codingnya juga gitu. iya betul ya. Jadi kan ujungnya nanti Mas Lutfi bingung nih mau ngerjain yang mana dulu gitu ya. Sementara kedua pekerjaan itu juga sama-sama penting gitu ya. Betul. Iya, jadi muncul konflik dari sana gitu ya. Oke, terima kasih responnya Mas Lutfi. Jadi jelas ya teman-teman, ini ada 4 jenis tipe atau gaya konflik yang umum terjadi di sebuah organisasi gitu. Jadi sebelum kita masuk ke manajemen konflik, kita harus bisa mengenali dulu konflik yang terjadi ini merupakan kategori atau gaya tipe konflik yang mana gitu, vertikal, horizontal, lini stop atau peranan gitu. Nah, setelah kita mengetahui keempat tipe konflik, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, penyebab sumber penyebab konflik gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui gaya konflik yang mana gitu ya, kita juga eh, harus bisa menentukan oh kira-kira konflik ini sumber penyebabnya apa gitu ya sehingga bisa terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Ada enam sumber penyebab konflik yang biasa terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan ini sering menjadi penyebab utama ya. Misalkan tim marketing sama tim sales gitu ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Alfred tuh, gitu ya. Perbedaan tujuan antar divisi itu sering terjadi, sehingga nantinya tujuannya tiap departemen itu beda-beda, nggak sama. Itu seringkali bisa memunculkan konflik gitu. Terus sumber penyebab konflik yang kedua, kelangkaan sumber daya. Nah, ini biasanya bicara tentang anggaran gitu ya, anggaran anggaran atau uang gitu ya. Misalkan kita mengerjakan sebuah proyek nih, sebuah proyek kan pasti dibagi tim-timnya gitu ya. Nah, masing-masing tim itu kan juga butuh anggaran ya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, di awal udah dijelasin nih, oh anggaran untuk proyek ini misalkan nilainya sekian-sekian itu antar antar divisi pasti rebutan tuh rebutan tim saya misalkan paling besar nih anggaran biayanya sementara tim lain juga menyampaikan seperti itu. Nah sementara sumber dayanya itu juga terbatas. Nah ini apa kelangkaan sumber daya ini juga bisa memicu konflik terjadi gitu ya. Kemudian sumber penyebab konflik yang selanjutnya ada saling ketergantungan pekerjaan gitu ya. Jadi misalkan ada pekerjaan yang bisa dilakukan setelah pekerjaan tersebut dilakukan oleh tim lain. Maksudnya staf lain. Misalkan estafet gitu ya, pekerjaannya dilakukan secara estafet. Misalkan estafet itu dikerjakan 3 orang. Nah, orang ketiga ini bisa memulai pekerjaannya ketika orang kedua ini selesai mengerjakan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, ketika si orang kedua ini eh, memiliki keterbatasan sampai dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat sesuai waktunya, maka orang ketiga ini juga akan mengalami eh, keterhambatan dalam pekerjaannya gitu. Jadi saling ketergantungan pekerjaan gitu. Terus yang keempat, perbedaan sikap dan perilaku, gaya atau kinerja ya. Ini setiap orang kan punya gaya kerja yang beda-beda ya. Itu misalkan ada yang orang suka kerjanya cepat dan praktis. Kemudian ada lagi orang yang perfeksionis tapi butuh waktu yang lama untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, ini juga bisa memicu konflik ya, perbedaan sikap dan perilaku dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian yang kelima ada komunikasi yang kurang jelas. Ini nggak adanya transparansi antar satu tim gitu ya. Kadang satu kata aja yang kita ucapkan salah gitu, itu bisa menyinggung menyinggung rekan kerja kita gitu ya, sehingga membuat suasana di tim tersebut bisa memanas. Kadang kan ini ya suasana hati orang itu kan gampang
nggak gampang ditebak gitu ya. Apalagi misalkan rekan-rekan mengalami bekerja dengan rekan yang perempuan gitu ya. Saya sendiri mengalami gitu ya perempuan. Ada Mbak Nuryani di sini tadi ya. Tadi ada siapa aja sih Mbak Nuryani ada di sini? Masih ada Mbak Nuryani apa masih udah di klinik? Mbak Nuryani masih ada? Mbak Nuryani satu-satunya perempuan nih yang join di kelas ini ya kayaknya. Sepertinya nggak ada. Mungkin rekan-rekan di sini yang rata-rata laki-laki gitu ya, bekerja dengan yang perempuan itu tentunya akan berbeda dengan bekerja dengan rekan yang laki-laki gitu ya. Karena perempuan ini kan ada masa yang namanya PMS tuh. PMS tahu teman-teman? Project Biasanya Management System. bukan Mas. PMS ini premenstrual syndrome ya. Jadi PMS ini terjadi ketika perempuan ini akan datang bulan gitu, di mana suasana hatinya itu cenderung lebih sensitif gitu ya. Jadi biasanya gampang atau mudah tersinggung. Jadi hati-hati nih, ini memang sering menjadi penyebab konflik gitu ya, komunikasi yang kurang jelas gitu. Jadi misalkan kita ada kata yang salah itu bisa menyinggung rekan kerja kita sehingga bisa memicu konflik juga gitu. Nah, yang keenam, gaya kerja yang berbeda gitu ya. Mungkin terdengarnya sepele, tapi gaya kerja ini bisa menjadi sumber konflik yang sangat signifikan gitu ya. Misalkan ada rekan kerja kita yang suka kerja secara remote dan fleksibel gitu ya, tapi ada lagi rekan kerja kita yang nyamannya kerjanya di kantor gitu, jam kerjanya teratur. Itu kan kalau nggak dikelola dengan baik, perbedaan gaya kerja ini juga bisa menjadi konflik. Misalkan ada satu timnya, oh ini gue kerjain di rumah aja deh gitu ya. Sementara ada lagi rekan kerja yang ya udah kita kerjain sama-sama di kantor gitu. Itu kan bisa menyebabkan konflik juga ya gaya kerja yang berbeda. Nah, setelah kita tahu tipe-tipe konflik, kemudian kita tahu juga sumber penyebab konflik itu apa aja, baru kita masuk ke pembahasan selanjutnya, tahapan manajemen konflik. Apa yang bisa kita lakukan setelah mengetahui ada konflik yang terjadi? Nah, ada 5 tahapan atau 5 langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi konflik secara efektif gitu ya. Yang pertama, pencegahan konflik. Jadi sebelum konflik ini terjadi, baiknya kita lakukan pencegahan terlebih dahulu gitu ya. Karena kan kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk konflik gitu. Salah satu cara yang terbaik untuk mengelola konflik adalah dengan mencegahnya sejak awal gitu. Dengan cara apa? Yang pertama, lakukan komunikasi secara terbuka, secara transparan dan saling menghargai di tempat kerja gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjaga komunikasi dengan baik, dengan transparan, konflik ini bisa diminimalisir gitu. Intinya di komunikasi ya, untuk pencegahan konflik ini seperti yang tadi Mas Alfred sampaikan gitu ya, supaya tidak terjadi konflik antar beda divisi, itu harus dilakukan komunikasi yang baik. Yang kedua ada identifikasi konflik gitu ya. Ketika konflik sudah muncul, langkah pertama adalah identifikasi. Kita perlu tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih inti masalahnya gitu ya. Apakah perbedaan tujuan, kurangnya komunikasi, sumber daya yang terbatas gitu ya. Ini mengidentifikasi konflik dengan cepat ini bisa membantu kita untuk merespon sebelum masalahnya semakin besar gitu. Terus yang ketiga ada pengelolaan konflik. Setelah konflik diidentifikasi penyebabnya apa, baru kita kelola konflik tersebut gitu ya. Caranya seperti apa? Kita bisa menerapkan strategi yang bisa kita lakukan. Untuk strategi pengelolaan konflik ini akan dibahas terakhir nih di menu terakhir gitu ya. Kemudian langkah yang keempat melakukan penyelesaian konflik atau resolution. Resolusinya apa nih gitu? Mencari solusi dari
konflik yang terjadi. Untuk menyelesaikan konflik ini tidak harus selalu dengan menggunakan ini ya musyawarah atau kompromi gitu. Tapi bisa juga kita gunakan kolaborasi untuk menemukan win-win solution gitu. Tahapan ini juga sangat penting untuk melibatkan semua pihak agar pihak-pihak yang berkonflik tadi merasa didengar dan dihargai gitu ya. Jadi semakin banyak pihak yang merasa puas dengan hasil penyelesaian konflik, maka solusi yang ditemukan pun akan semakin efektif. Kemudian yang kelima, evaluasi dan pembelajaran. Jadi ketika konfliknya selesai, bukan berarti tugasnya juga selesai gitu ya. Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah melakukan evaluasi gitu. Apakah penyelesaian konfliknya berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki untuk kedepannya supaya konflik tersebut tidak terjadi lagi gitu. Jadi ada 5 tahapan untuk menyelesaikan konflik yang teman-teman yang yang pertama pencegahan. Jadi sebelum konflik ini terjadi kita harus bisa melakukan pencegahan dengan komunikasi yang baik. Setelah itu kita harus mengidentifikasi konflik yang terjadi gitu. Kemudian pengelolaan konflik ini kita bisa menggunakan strategi penyelesaian konflik yang akan dibahas setelah ini. Keempat, penyelesaian konflik. Yang kelima, evaluasi. Nah, pembahasan selanjutnya, strategi. Strategi ini tadi masuk ke langkah penyelesaian konflik nomor 3 ya, pengelolaan konflik. Strategi apa yang cocok nih, yang cocok diterapkan untuk eh, konflik yang terjadi ya. Konflik yang terjadi itu tadi kan sumber penyebabnya apa beda-beda gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sumber-sumber penyebab konflik. Nah, mungkin kelima strategi penyelesaian konflik ini bisa diterapkan dari sumber-sumber penyebab konflik tadi. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan penyelesaian konflik yang dipakai di manajemen konflik kali ini, tergantung dari situasi dan pihak-pihak yang terkait, ya, siapa aja. Yang pertama ada avoidance atau penghindaran. Strategi avoidance atau penghindaran ini merupakan strategi yang cocok dipakai untuk konflik yang tidak terlalu signifikan, gitu ya. Biasanya ini cocok dipakai untuk orang-orang yang biasanya ketika menghadapi konflik ini dia butuh waktu buat mendinginkan suasana dulu, gitu. Kalau apa contohnya kayak di modul dijelaskan ya, mirip seperti kura-kura yang menarik diri dari cangkangnya gitu. Jadi ada beberapa tipe orang yang ketika menghadapi konflik dia nggak langsung panas tuh, biasa dia diam dulu, dia pergi dulu, dia menghindar dulu gitu ya. Baru nanti setelah dia tenang, setelah kepalanya dingin, baru dia menghadapi masalah tersebut gitu. Jadi kadang menghindar 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 ini juga bisa mencegah konflik ya, gitu. Untuk mm, konflik tersebut agar tidak menjadi semakin besar gitu ya. Tapi kebanyakan eh, kalau terlalu sering gitu ya, kalau terlalu sering menghindari konflik itu juga eh, apa namanya bukan hanya sekedar bisa mencegah konflik semakin besar, tapi kalau sering dilakukan itu bisa menambah masalah atau konflik semakin besar gitu ya. Jadi jangan terlalu sering menghindari konflik gitu ya. Sesekali bolehlah kalau misalkan menurut kita, oh kalau kita nggak pergi, kalau kita nggak mendinginkan suasana dulu, konfliknya bisa semakin besar gitu ya. Tapi kalau kalau misalkan konfliknya tidak terlalu signifikan, ya udah dihadapi aja gitu. Kemudian yang strategi yang kedua akomodasi atau accommodation. Ini merupakan strategi yang bisa dipakai untuk menjaga hubungan baik gitu ya. Misalkan kita lagi berbeda pendapat nih sama rekan satu tim kita gitu ya. Ini kita beda pendapat nih sama teman gitu, beda pendapat sama teman, tapi
kita mau mencapai tujuan sama-sama gitu ya. Akhirnya kita ngalah nih sama teman kita yang memang eh, punya pendapat yang lebih gitu. Jadi ibaratnya strategi ini digunakan kalau kita misalkan kita mengalah untuk menjaga hubungan baik kita dengan satu tim kita gitu, yang berbeda pendapat gitu. Yang penting tujuannya tercapai gitu. Jadi strategi ini digunakan untuk dengan tujuan menjaga keharmonisan di satu tim tersebut. Yang penting tujuannya tercapai. Nggak apa-apa deh. Misalkan pendapat pendapat saya hari ini nggak dipakai dulu. Yang penting tujuan timnya tercapai gitu. Jadi mengalah untuk menjaga hubungan baik. Gitu. Nah, yang ketiga ada kompetisi atau competition. Strategi kompetisi ini eh, biasa dipakai untuk ketika kita dihadapkan pada situasi yang darurat gitu ya, yang mana kita harus mengambil keputusan secara cepat gitu. Ya udah, kalau kita yakin pendapat kita benar dan pendapat kita ini merupakan solusi yang terbaik, kita harus perjuangkan gitu. Jadi ini strategi yang dipakai kalau kita yakin pendapat kita ini atau solusi ini merupakan yang terbaik gitu. Jadi kita bisa mengambil pendekatan dominan gitu ya, supaya ide kita ini dipakai gitu. Yang keempat ada kompromi atau compromise. Strategi ini dipakai di mana kedua belah pihak itu saling memberi dan saling menerima gitu ya, supaya semua orang yang terlibat ini mendapatkan bagian yang diinginkan gitu. Walaupun nggak sepenuhnya didapat, tapi minimal ada 50-50 lah gitu ya antara antara kedua belah pihak yang terjadi konflik tersebut. Dua-duanya untung, dua-duanya nggak dirugikan gitu. Kemudian ada strategi yang kelima, kolaborasi atau collaboration. Nah, ini merupakan level tertinggi dalam strategi penyelesaian konflik ya. Kolaborasi gitu. Jadi bekerja sama untuk menemukan solusi yang benar-benar memuaskan semua pihak gitu. Jadi ini level yang lebih tinggi dari kompromi ya. Kalau tadi kompromi itu ya 50-50 gitu. Kalau yang kolaborasi ini levelnya lebih tinggi dari kompromi gitu. Eh, tapi biasanya untuk strategi collaboration ini membutuhkan waktu dan usaha yang lebih, tapi hasilnya bisa lebih baik daripada yang kompromi tadi gitu. Nah ini teman-teman, jadi ada 5 strategi yang bisa digunakan untuk melakukan penyelesaian dalam mengelola konflik gitu ya. Di bagian poin nomor 3, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi konflik dalam manajemen konflik ini ada 5. Untuk tahapan yang ketiga ini pengelolaan konflik, kita menggunakan strategi gitu, strategi untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan. Strateginya ada apa aja? Strateginya ada 5 tadi, penghindaran, avoidance, akomodasi, kompetisi, kompromi, dan kolaborasi gitu. Jadi kelima strategi ini bisa digunakan untuk mengelola konflik yang terjadi di sebuah perusahaan. Jadi manakah yang cocok dipakai nih? Jadi tergantung dari pihak-pihak yang terkait dan situasi yang terjadi gitu. Situasinya seperti apa? Apakah cocoknya pakai yang avoidance? Kalau ini yang ini ya biasa konfliknya tidak terlalu signifikan gitu. Terus kalau yang akomodasi biasanya strategi ini digunakan untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah tim tersebut. Jadi pihak yang mengalami konflik ini ada salah satu yang ngalah gitu, yang ngalah untuk kebaikan tim asalkan tujuannya tercapai. Kemudian strategi yang ketiga kompetisi atau competition gitu ya. eh, ini dipakai apabila salah satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut merasa atau mempunyai gitu ya, mempunyai pendapat atau solusi yang terbaik gitu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu. Jadi salah satu pihaknya harus ada yang lebih dominan gitu ya. Kemudian ada yang keempat, strategi yang keempat itu kompromi gitu ya. Kompromi ini kedua belah pihak
yang berkonflik itu melakukan win-win solution gitu ya. Ada beberapa ada beberapa solusi yang tidak sepenuhnya terpenuhi gitu ya antara kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Nah, yang terakhir kolaborasi. Nah, kolaborasi ini walaupun penyelesaian konfliknya durasinya lebih memakan waktu gitu ya dan usaha yang lebih, tapi dua-duanya dengan bekerja sama atau berkolaborasi bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Dua-duanya itu eh, tercapai gitu. Oke, ini merupakan materi rangkuman dari materi pertemuan 10 ya teman-teman manajemen konflik. Kita langsung masuk ke materi pertemuan 11. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas yang saya sampaikan, teman-teman bisa baca lagi modulnya ya di modul pertemuan 10. Sebelum masuk ke pertemuan 11, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait modul pertemuan 10 manajemen konflik. Belum ada, Bu. Lanjut ya, ini 10 menit lagi teman-teman. Lanjut, Bu. Lanjut ya, Mas Lutfi ya. Oke, materi pertemuan 11 judulnya manajemen pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tuh, ini eh, memang materinya mirip ya teman-teman. Materi pertemuan 10 dan 11 ini eh materinya mirip-mirip gitu ya. Kalau tadi di pertemuan 10 kita bahas manajemen konflik, bagaimana kita mengelola konflik agar bisa menyelesaikan konflik dengan efektif. Kemudian dari penyelesaian konflik tersebut, langkah-langkah yang dilakukan harus bisa memperkuat hubungan antar tim dan membuat kinerja dalam sebuah tim tersebut lebih baik gitu ya. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang proses yang harus dilakukan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, untuk pemecahan masalah sendiri ini melibatkan beberapa tahapan ya, sama sih seperti yang tadi ya. Yang tahapan yang pertama ada identifikasi masalah. Kemudian ada analisis masalah, ada pengembangan alternatif solusi, dan evaluasi alternatif. Kemudian ada pemilihan solusi. Ini ya, nanti untuk bab atau materi pertemuan 11 ini kita ada 5 pembahasan, memahami pemecahan masalah, pengambilan keputusan yang efektif, kemudian model-model pemecahan masalah, dan strategi meningkatkan pemecahan masalah, dan kesimpulan. Oke, memahami pemecahan masalah gitu ya. Proses sistematisnya untuk melakukan pemecahan sebuah masalah itu ada 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi ini merupakan tahapan awal yang sangat penting ya untuk mengenali apakah dalam sebuah organisasi tersebut ada masalah. Masalahnya itu mungkin berupa hambatan, ketidaksesuaian, atau peluang yang belum dimanfaatkan. Itu jadi kita identifikasi dulu masalah yang sedang dihadapi di sebuah organisasi tersebut ini eh, masuknya ke kategori mana? Hambatan atau ketidaksesuaian atau peluang yang belum dimanfaatkan. Kemudian setelah itu kita harus melakukan analisis masalah. Setelah masalah ini teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab akar masalah. Gitu. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi gitu ya. Sama seperti yang pertemuan 10 ya tadi. Penyebabnya apa, sumber masalahnya apa, kita harus tahu. Kemudian langkah yang ketiga, pengembangan alternatif solusi. Jadi setelah mengetahui akar masalah, langkah berikutnya kita mencari beberapa alternatif solusi ya. Jadi bukan hanya satu solusi saja, kita harus mencari eh, alternatif-alternatif solusi yang lain gitu. Jadi semakin banyak solusi yang kita temukan, semakin besar juga kemungkinan untuk menemukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita menemukan alternatif solusi, kita bisa mengevaluasi alternatif-alternatif solusi tersebut kira-kira eh,
cocoknya solusi yang mana gitu ya. Baru nanti setelah kita mengevaluasi alternatif-alternatif solusi, kita bisa melakukan pemilihan solusi. Manakah solusi yang paling baik yang kita pilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai yang sudah dianalisis gitu. Kemudian lanjut yang kedua, eh, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Ada 4 ya, kriteria keputusan, kemudian bobot kriteria, kemudian analisis resiko, kemudian intuition. Di bagian kriteria keputusan ini, kita harus bisa menentukan apa saja kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif solusi. Ini tergantung masalahnya apa ya. Kemudian nanti kriteria-kriteria yang akan menjadi pengambilan keputusan itu apa aja. Kemudian kita bisa berikan bobot pada kriteria yang sudah kita tentukan, misalkan penting, sangat penting atau tidak penting gitu kan, bobotnya berapa. Kemudian analisis resiko, setiap keputusan pasti punya resikonya sendiri gitu ya. Oleh karena itu penting untuk kita mengidentifikasi dan menganalisis potensi resiko yang akan terjadi, misalkan apabila kita mengambil keputusan ini, resiko apa yang akan terjadi gitu ya. Terus intuition. Jadi kita juga harus bisa menggunakan insting kita dalam memilih opsi pengambilan keputusan yang terbaik gitu. Kemudian yang selanjutnya ada model pemecahan masalah. Ada 3 model pemecahan masalah yang bisa digunakan. Yang pertama ada model keputusan rasional. Rasional ya, biasanya laki-laki ini yang sering pakai nih. Model keputusan rasional ini menekankan pada pengambilan keputusan yang logis dan sistematis dengan mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Dan biasanya laki-laki nih yang pakai gitu. Kalau perempuan kan biasanya kebanyakan mikir tuh ya, pakai perasaan gitu. Kalau laki-laki kan cenderung menggunakan logika dan sistematis gitu. Kemudian model pengambilan keputusan yang kedua ada bounded rationality. Model ini mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah informasi sehingga keputusan yang diambil seringkali tidak optimal gitu. Jadi ada batasan-batasan yang perlu dipertimbangkan gitu ya dalam pengolahan informasi. Bounded itu keterbatasan. Kemudian model keputusan intuitif. Model keputusan ini menekankan pada peran intuisi dan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan pengalaman dan intuisi si ini ya pengambil kebijakan gitu ya. Misalkan eh, si pimpinan ini pernah mengalami masalah ini sebelumnya gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman dalam permasalahan sebelumnya dia pernah melakukan pengambilan keputusan tersebut sehingga itu bisa dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan di periode-periode selanjutnya gitu berdasarkan pengambilan dan intuisi yang pernah ia dapatkan gitu. Kemudian ada lagi materi selanjutnya strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah dan pengambilan keputusan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain yang pertama belajar dari pengalaman gitu ya yang tadi dibahas misalkan eh, kita pernah menemukan masalah ini sebelumnya, sehingga ketika masalah ini terjadi lagi di periode yang berikutnya, kita bisa belajar dari permasalahan tersebut. Kemudian berlatih berpikir kritis. Contohnya dengan mengajukan banyak pertanyaan, menganalisis informasi, dan mengevaluasi pendapat-pendapat yang diberikan dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian membangun jaringan. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang sehingga bisa mendapatkan sudut pandang baru dan memperluas wawasan gitu ya. Ibaratnya kasarnya mainnya harus jauh gitu ya. Terus yang kelima ada mengikuti pelatihan.
mengikuti pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Biasanya ada nih di sebuah organisasi atau perusahaan gitu ya yang mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Ada yang sudah pernah ikut teman-teman untuk mengikuti pelatihan manajemen pengambilan keputusan Belum, Bu. di tempat Mas kerja Mas Lutfi belum ada ya? Belum ada. Oh, oke. Nah, kira-kira teman-teman untuk proses pengambilan keputusan sendiri ini dilakukannya oleh siapa nih, teman-teman, dalam sebuah manajemen? Apakah tanggung jawab si pimpinannya aja atau tanggung jawab semua anggota dalam organisasi tersebut? Tergantung skop masalah kali ya, Bu. Mm-mm. Contohnya, Ya, Mas Lutfi, kalau kita review kembali materi struktur organisasi yang sebelumnya ya, kan kita bisa lihat di organisasi tersebut menggunakan tipe struktur organisasi yang mana gitu, apakah vertikal atau hierarki ataukah horizontal gitu ya. Dimana kalau yang vertikal atau hierarki itu kan biasa si pengambilan keputusan itu kan dilakukan di top manajemen ya, di bagian atas gitu. Sementara kalau organisasi tersebut menggunakan struktur organisasi secara vertikal, itu kan pengambilan keputusan dilakukan oleh tim gitu ya. Gitu ya Mas Lutfi ya. iya, Bu. Kalau mungkin di sini lebih ke struktur organisasional matrix kali ya, Bu. Top down berarti ya. Jadi enggak top down, jadi bisa merangkap ada satu tim. Misalnya ada satu person gitu, ada satu PIC yang dia punya tim, dia sebagai tim leadernya gitu ya, atau Mhm. dia sebagai manajernya, tapi di tim lain dia tuh sebagai anggota tim gitu. Oke. Jadi bisa di ad hoc gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara pengambilan keputusan di tempat saya, itu tergantung skopnya gitu. Apakah memang keputusannya ini yang berdampak terhadap seluruh tim, maka harus diambil oleh yang level atasnya tim gitu. Misal ada 5 tim, Oke. Mm-mm. satu masalah ini tuh akan berdampak terhadap 5 tim tersebut. Berarti itu tuh akan diambil keputusannya oleh si pimpinan dari 5 tim tadi gitu. Berarti si Hmm. kepala divisinya misal gitu ya, Bu. Betul, betul. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau seandainya hanya impact di dalam satu tim saja, bukan Mm-mm. merupakan aturan global gitu ya. Jadi ya Mm-mm. balik lagi tergantung skopnya gitu, Bu. Betul. Oke. Jadi kalau keputusan yang sekiranya efeknya ke banyak divisi gitu ya, tentunya keputusan tersebut harus diambil oleh pimpinan paling atas gitu ya Mas Lutfi ya. Kurang Tapi lebih kalau demikian. Tapi kalau misalkan keputusan tersebut hanya berdampak pada skop yang lebih kecil, misalkan di divisi tertentu, berarti si pengambilan keputusannya itu boleh dilakukan oleh tim leadernya saja, gitu ya, tanpa harus melibatkan top manajemen, gitu ya, Mas Lutfi. Betul. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas responnya. Ya, Bu. Jadi teman-teman ya, untuk dua materi yang kita bahas ini, yang di pertemuan 10 dan pertemuan 11, secara garis besar ini membahas tentang bagaimana kita sebagai anggota di sebuah organisasi gitu untuk melakukan tahapan manajemen konflik dan pengambilan keputusan apabila kita menghadapi permasalahan yang terjadi di sebuah organisasi. Jadi setelah ini diharapkan kita bisa menerapkan manajemen konflik dalam pengambilan keputusan di setiap permasalahan yang terjadi gitu ya. Sehingga dengan menerapkan manajemen konflik ini nantinya kita bisa lebih lebih bisa menjaga hubungan antar satu tim dan membuat kinerja dari tim tersebut menjadi lebih baik gitu. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:21, maka dengan ini berakhir pula materi pertemuan manajemen organisasi pertemuan 12 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa
japri saya terkait pengerjaan tugas yang memang belum sempat dikerjakan, nanti saya bisa open lagi tugas-tugasnya, kecuali UTS. Kalau untuk UTS, menunggu kebijakan dari manajemen ya, teman-teman ya. Jadi silahkan di japri aja, Mas Tama. Jangan lupa ya tadi ya, Mas Tama masih ada di pertemuan berapa tugasnya yang belum dikerjakan, nanti saya open lagi. Gitu. Di open semua aja, Bu. Saya juga banyak yang lupa. Oke, itu kan tadi sebelum UTS, Mas Ibnu, itu Iya, sudah saya open sebenarnya ya. Dari pertemuan pertama sampai 7 itu saya buka. sampai Tapi akhir bulan ini lah, Bu, dibukanya. Gitu. kayak nanti japri aja Mas Ibnu yang belum, yang tugas yang mana ya, nanti saya open lagi. Setiap, Bu. Makasih, Bu. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah lewat ya, jam 20 lewat 22, saya akhiri pertemuan manajemen organisasi pertemuan 12 hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Malam. Sama-sama. Makasih, Bu.